kabar? Senang sekali saya Dimas Prakoso bisa kembali menjumpai kamu semua, seluruh pemirsa Ruang Integrasi dimanapun pemirsa Ruang Integrasi berada. Nah, eh, kali ini saya mau ngasih sejumlah informasi terkait untuk terbang ke US. Saya nggak ngerti belakangan ini sepertinya nggak banyak nih konten-konten YouTube yang ngasih informasi detail tentang apa-apa aja yang kira-kira harus disiapin dan juga yang dibutuhin pada saat kita terbang ke Amerika. Nah, kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena jelas Amerika ini satu negara yang berbeda jika kita bandingkan dengan negara-negara yang lain. Bukan kemudian negara yang lain itu mereka lebih soft gitu, enggak juga sebenarnya. Tapi memang Amerika terkenal dengan sistemnya yang sangat luar biasa dan aduhai. Dan maka dari itu kita harus mempersiapkan banyak hal sebelum kita terbang ke Amerika, termasuk paham ngelontok di luar kepala eh, bagaimana prosedur dan juga proses pada saat kita datang di Amerika. Memang sih di banyak bandara Amerika, website-website di sana informasinya sudah sangat jelas. Bahkan di maskapai-maskapai, ini saya sambil upload video yang lain sih. Bahkan di maskapai-maskapai, websitenya mereka juga sangat jelas untuk ngomongin soal flow, soal alurnya seperti apa, terus ngomongin soal papan petunjuk di sana juga sangat clear gitu seperti apanya. Tapi memang ya namanya orang Indonesia biasanya kalau nggak diceritain itu kan kayak berasa ada yang kurang gitu ya. Jadi ya lebih baik aku cerita aja deh seperti apanya. Nah, kali ini sepertinya yang akan aku bahas terlebih dahulu adalah ngomongin soal security checking gitu. Nah, security checking dan juga flight. Tapi sebelum ngomongin ke security checking, ngomongin flightnya dulu ya. Nah, pada saat kita mau terbang ke US, pastikan kita udah dapat boarding pass. Boarding pass gue kemana ya? Wait, tunggu sebentar. Oke, ini dia. Jadi make sure kita udah dapat boarding pass ini. Jadi 3 boarding pass ya. Kalau saya karena penerbangannya pakai 3 pesawat untuk dari Indonesia ke US-nya. Nah, makanya saya langsung pakai sistem check-in through. Ini kenapa nggak saya tunjukin yang di depan karena biar nanti nggak kebaca datanya aja. Jadi 1, 2, 3 gitu. Jadi kita harus pakai boarding pass ini. Nah, kemudian di boarding pass ini biasanya langsung akan di print out di final destination-nya atau tujuan akhirnya. Flight saya termasuk beruntung karena saya masuknya lewat Seattle. Saya tidak mengalami banyak persoalan pada saat saya masuk lewat Seattle. Ada teman saya yang masuk lewat kota lain seperti LA, kemudian antriannya panjang banget kayak gitu. Antriannya nggak terlalu panjang dan bandaranya sangat teratur ya. Jadi ketika kita setelah landing pesawat dari Jepang, kita langsung benar-benar ada satu jalur, satu lorong yang memang ya buat kita aja. Itu langsung masuk ke arrival hall, dimana di situ udah langsung ada carousel untuk kita ngambil bagasi. Jadi kalau di Seattle, kita nyampe di Seattle itu kita ngambil bagasi dulu, nanti bagasi kita kemudian ada semacam security checking yang pertama dengan cara mohon maaf, mungkin ini tidak appropriate untuk untuk sebagian masyarakat. Tapi dengan cara bagasi kita ditaruh di lantai, nanti ada anjing yang datang kemudian ngendus-ngendus bagasi kita. Ketika dia tidak tertarik sama barang kita atau sama bagasi kita, atau dia lewatin begitu aja, berarti kita aman gitu sih. Itu yang pertama. Nah, setelah itu kalau di Seattle kita langsung masuk ke antrian pemeriksaan visa, pemeriksaan imigrasi. Nah, di pemeriksaan imigrasi ini, jadi gini, kalau orang yang habis terbang dari Indonesia, ini terutama buat first timer ya,
Kalau buat mereka yang emang sudah tinggal di US pasti nggak akan terlalu masalah sih. Buat first timer, buat teman-teman yang dapat beasiswa atau teman-teman dapat exchange gitu, pada saat teman-teman nyampe otomatis kalau saya nggak ngerti. Kalau saya menyebutnya kita akan auto blow on untuk sementara gitu, karena ya setelah kita terbang sekian jam kan, sekarang Jakarta Tokyo aja udah berapa, atau misalkan lewatnya Seoul, Jakarta Korea juga sudah berapa lama gitu kan, itu kan juga udah panjang. Kemudian belum transitnya, belum penerbangan internasional lainnya yang masuk ke US-nya. Make sure teman-teman benar-benar fokus udah sama apapun informasi yang ada di sana, informasi yang ada di bandara gitu, karena mungkin ada beberapa kalimat yang itu akan sedikit berbeda. Maksudnya mungkin pola pengucapannya lebih cepat sehingga otak kita butuh loading, apalagi kita kan harus nge-switch kan dari penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari ke penggunaan bahasa Inggris, dimana kadang pronounce-nya juga kita harus adaptasi sih gitu. Yang perlu diperhatikan juga adalah teman-teman harus melihat sign, walaupun di situ ada petugas yang dia mengarahkan ke line ini atau line ini, tapi teman-teman tetap harus lihat signnya. Jangan sampai nih teman-teman masuk ke line berbeda. Kenapa sih? Apa nggak mungkin dilayanin? Iya, pastinya nggak akan dilayani, dan teman-teman harus balik lagi ke line yang tepat. Dan sekarang bayangin deh, ketika teman-teman final destination-nya bukan Seattle, atau final destination nggak usah Seattle deh, kota tempat teman-teman landing pertama. Sorry. Misal teman-teman final destination-nya bukan itu, dan teman-teman masih punya domestic flight, US domestic flight yang lain, dan itu harus dikejar gitu. Waktu transit saya di Seattle adalah 3 jam saat itu, dan ya itu udah cukup ketir-ketir sih, karena jalan dari pintu pesawat sampai ke arrival hall-nya sendiri ya kurang lebih 10-15 menit lah ya. Kemudian nunggu bagasi kurang lebih setengah jam, itu udah kemakan berapa? 45 menit. Kemudian lebih kalau setengah jam kayaknya bagasinya, hampir kurang lebih 45 menit lah, itu udah kemakan 1 jam sendiri kan. Baru kemudian masuk ke antrian, nyari antrian itu, dan di antrian itu pun juga kebetulan waktu saya landing ada barengan dengan beberapa landingan yang lain, kayak landingannya ANA, kemudian landingannya yang lain juga. Setahu saya 3 penerbangan internasional waktu itu landing bareng gitu kan. Nah, dari situ kan itu akan jadi PR tersendiri. Sekarang ya tinggal ngaliin aja, kalau misalkan satu pesawat 200 orang, berarti ini saya bikin gampang aja ya, 200 atau 300 orang kali 3 udah berapa? Udah 1000 orang. Nah, itu loketnya ada berapa? US nationality-nya ada berapa? Mereka yang bisa langsung masuk ke US juga cuman berapa gitu kan. Otomatis pemeriksaannya panjang gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke antrian imigrasinya, dan di antrian imigrasi itu kuncinya adalah manut. Apa yang saya maksudkan dengan manut? Petugas di sana sudah cukup tahu untuk antriannya ini seperti apa. Ketika ada antrian yang sangat mengular, please, ini nggak kayak di tempat kita di sini, ketika antriannya mengular ya udah akan dibiarin aja yang mengular di satu sisi itu. Di sana enggak. Petugas di sana pasti akan mengurai antriannya menjadi ke antrian-antrian yang lain, dan ketika memang diminta untuk geser ya udah ikutin aja gitu. Karena case yang saya punya saat itu, saya pun harusnya ngantri dulu di sebelah A misalkan, kemudian saya ngantri lagi dipindah ke sebelah B, nggak lama kemudian saya dipindahkan ke antrian D. Nah, saya di antrian yang D ini malah lebih cepat gitu, karena saya kan paling belakang, langsung masuk gitu, langsung dapet imigrasi, langsung lolos gitu kan. Nah, di imigrasi kira-kira ditanyain apa aja sih? Di imigrasi yang pasti di sana bakalan ditanyain mau ngapain, kemudian
apa yang menarik, kemudian agendanya seperti apa, ya kurang lebih seperti itu sih. Aktivitas kita di Indonesia ngapain aja, beberapa orang akan nanya yang seperti itu. Tapi intinya ketika kita sudah punya semua dokumennya dan semua sudah aman, insya Allah pasti bakalan aman juga sih, gitu. Terus apa yang kemudian harus dilakukan setelah lolos imigrasi? Jadi gini teman-teman, kita masuk imigrasi itu kita langsung bawa troli bagasi kita juga. Kalau kita masih punya connecting flight, kita punya flight domestik yang lain, kita harus menuju ke counter. Counternya tuh ada dua. Ada counter yang kita cuma tinggal ngedrop doang. Ada counter yang memang kita harus check in. Nah, ini depends on ke maskapai yang teman-teman pakai gitu. Ada maskapai yang dia membutuhkan untuk check in dulu, ada maskapai yang dia tidak membutuhkan untuk check in dulu. Nah, ini yang harus dipahami. Saya drop bagasinya begitu saja di Seattle. Setelah itu baru saya masuk ke security checking. Nah, pas di security checking, please untuk warga masyarakat negara plus 62 ini tolong bener-bener diperhatiin untuk case di security checking ini. Seperti apa? Yuk kita bahas. Oke, sekarang ngomongin soal security check. Nah, security check di US ini termasuk sesuatu hal yang jadi PR banget sih sebenarnya. Usahain teman-teman sebelum security check jam tangan, kemudian airport, apapun itu yang nempel di badan, logam, kantong harus dikosongin. Jadi usahain sebelum landing ya, karena kayaknya waktu yang paling memungkinkan adalah waktu kita di pesawat. Waktu kita di pesawat sebelum landing 1 jam atau 2 jam sebelumnya kayak gitu, kita bisa sambil ke toilet sambil kita ngecek nih di kantong-kantong celana, kantong-kantong jaket kita itu ada kertasnya atau enggak, atau paling aman sebenarnya kita bisa masukin apa aja yang ada di kantong jaket kita masuk ke kantong celana masuk ke kantong jaket. Nah, baru nanti setelah landing, setelah mau masuk immigration line, kita bisa masukin untuk jaket ini ke carry on luggage. Jadi kalau misalkan kita bawa bagasi kabin atau koper kabin gitu, kita masukin ke situ. Nah, sangat disarankan sebenarnya untuk penerbangan ke US, please kopernya jangan penuh-penuh. Untuk koper kabin ya, koper kabinnya jangan penuh-penuh karena mungkin kita akan butuh untuk masukin sesuatu ke situ gitu. Apakah kita akan masukin jaket atau apa kayak gitu, karena memang jaket kan semuanya juga harus dilepas gitu kan. Tapi kalau ini depends on musim ya, tapi kalau memang musimnya lagi dingin ya mau nggak mau jaket dipakai dulu. Cuman saran saya jaketnya ada kantongnya banyak, terutama kantong yang di bagian dalam juga ada. Ketika kantong di bagian dalam ada, kemudian ada resletingnya juga kan, itu bisa masuk ke situ gitu kan. Nah, di security check kalau kita ngomongin soal US, pasti kita harus diminta untuk kalau ikat pinggang, pasti ya di Indonesia pun juga kita harus melepas ikat pinggang. Sepatu. So, kita harus melepas sepatu. Jadi pastikan ya, udah deh nggak usah tampil cantik-cantik kalau mau terbang ke US gitu kan. Kenapa kok saya bilang nggak usah tampil cantik-cantik? Ya percuma, nanti malah ribet sendiri gitu loh, ribet sendiri untuk lepas bongkar pasangnya gitu loh. Terus toh juga itu nggak akan dilihat juga. Lebih baik pakai sepatu yang sangat nyaman buat jalan jauh, nyaman buat berdiri lama, kagak nyiksa diri. Kemudian pastikan kita dengan mudah untuk ngelepas dan masang lagi sepatunya. Ini super penting. Kenapa? Karena pada saat kita di security check, kita wajib untuk lepas sepatu tadi untuk dimasukin ke X-ray gitu. Otomatis kita harus benar-benar ngambil yang enak gitu. Saya relatif bersyukur karena saya masuk antrian imigrasinya agak belakangan dan saya masuk dialihkan ke line yang lebih longgar. Kenapa kok lebih beruntung? Karena akhirnya saya jadi selesai imigrasinya lebih awal sehingga orang belum numpuk di security check gitu.
Tapi ketika kita kelarnya barengan dengan orang-orang yang lain, jelas itu akan antriannya akan panjang gitu. Dan di sini kita butuh sigap. Mau nggak mau kita tetap dituntut untuk tenang, tapi di satu sisi kita harus satset gitu untuk bisa cepat. Nah, bagaimana dengan peralatan elektronik? Kalau memang tidak diperlukan membawa peralatan elektronik seperti laptop dan sejenisnya, mending ditinggal aja deh di Indonesia gitu. Saya kemarin cuman bawa iPad aja, itu pun juga saya bawa iPad gara-garanya ada kemungkinan saya harus ngerjain tugas di sana kan. Jadi saya bawa itu. Sempet sih kemarin mau bawa laptop juga, tapi sama salah satu temen yang udah berangkat duluan diginiin, udah nggak usah bawa laptop, toh juga nggak akan banyak kepake juga di sana gitu. Handphone juga otomatis kalau pas di Jepangnya enak. Sorry, di Jepang pun sebelum kita naik pesawat kita harus security check, dan security check saya nggak tahu apakah itu defaultnya Narita untuk ke semua destinasi atau hanya ke destinasi Amerika aja yang harus pakai uh, security check yang sedemikiannya gitu. Tapi di Narita relatif enak, ada satu tray besar. Di tray besar di situ udah ada pengelompokannya gitu loh. Laptop lu taruh di sini, handphone lu taruh di sini, wallet lu taruh di sini, ini lu taruh di sini. Kemudian nanti sama petugasnya akan ditutupi oleh tray yang lain lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita kelupaan untuk naruh pun kita bisa naruh di situ. Cuman kadang yang namanya kita kan orang Indonesia kadang suka sungkan ya kan. Suka sungkan untuk waduh jangan-jangan antriannya udah panjang nih gitu. Nah itu udah takes your time, enjoy aja, nikmatin aja, tapi jangan semaunya karena pasti di belakang kita akan banyak antrian juga. Itu kita juga harus pahami. Dan untuk cut off antriannya ya seperti barang-barang yang kita bisa masukin ke kabin sebelumnya, ke koper kabin, maksudnya ke koper kabin atau ke personal item yang kita bawa, tas ransel kayak gitu ya kita masukin dulu gitu. Dan untuk perjalanan ke US saya sangat menyarankan tas ransel yang kita bawa jangan gede-gede karena dia harus muat di kursi depan kita. Kemudian carry on atau koper kabinnya juga jangan sampai penuh. Ya taruhlah baju beberapa aja di situ, kemudian obat-obatan, dokumen-dokumen yang sekiranya kita akan membutuhkan. Tapi dokumen lebih baik masuk ke ini sih, ke personal item sih. Barang-barang yang mungkin akan kita butuhkan pada saat transit. Dan satu lagi, koper kabin diisi juga sama baju dan juga perlengkapan yang lain, just in case kejadian koper Anda ketinggalan. Maksudnya kopernya nggak keangkut ke final destination karena misal entah itu pesawatnya penuh, entah itu karena apapun alasannya. Hal tersebut sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi siapin baju di koper kabinnya. Duh ribet dim, pakai harus bawa koper kabin, emang ransel aja nggak cukup. Cukup nggak cukup sih sebenarnya. Saya cuma takutnya ada beberapa hal yang untuk lebih safety-nya kita harus masukin ke personal item at the last minute gitu loh. Terus kalau itu sudah sudah terlalu penuh kan kita jadi nggak bisa masukin apa-apa gitu. Demikian juga kenapa saya sarankan untuk bawa koper kabin, karena itu isinya akan lebih banyak, isinya akan lebih leluasa kayak gitu. Misal pun koper kabin kita nggak penuh, kita males bawa personal item kita akan sangat bisa kok masuk ke koper kabinnya gitu. Jadi untuk masuk security line-nya akan bisa lebih cepat. Semakin cepat kita lolos dari situ, kita akan semakin cepat tahu gate kita di mana. Dan ini kan trikinya di sini. Kadang gate kita deket, tapi kadang kita dapat keberuntungan untuk gate yang ada di paling ujung, dan atau bahkan kita harus pindah terminal dengan menggunakan moda transportasi lokal di bandara tersebut gitu. So please, semua kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Saran saya adalah prepare for the best, get ready for the best, prepare for the worst. Jadi siapin untuk kemungkinan-kemungkinan yang terbaik dan yang terburuk sekalipun. Once itu terjadi, paniknya nggak akan lama dan kita bisa langsung oke, what next
gue harus ngapain nih sekarang gitu. Karena bagaimanapun juga kita di negeri orang, kalau berangkatnya masih ramean, beberapa orang bareng satu pesawat, entah itu program yang sama atau program yang berbeda mah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan berangkatnya udah tinggal sendirian nih, satu-satunya delegasi berangkat sendirian pula, wah, kemandirian Anda benar-benar dituntut di situ. Oke, aku rasa ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya Dimas Prakoso, dan jumpa lagi di edisi-edisi iTalk Ruang Integrasi berikutnya. Sampai jumpa.